Untuk mengetahui tanggapan soal adanya kejadian ibu dan bayi tidak bisa keluar rumah sakit karena menunggak pembayaran BPJS, kita akan berbincang dengan narasumber Agustin Fardian selaku Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan. Pak Agustian, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Kami ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana kemudian tanggapan dari BPJS tersendiri terkait dengan ibu peserta BPJS di Brebes yang kemudian ditahan pihak rumah sakit karena belum membayar iuran dan juga denda BPJS sejak tahun 2015. Oke, baik. Terima kasih Mbak Patricia. Jadi perlu kami sampaikan, pasien tersebut awalnya memang merupakan peserta JKN segmen pekerja bukan penerima upah atau PPPU Mandiri kelas 2 yang terdaftar sejak 9 Desember 2014. Di riwayat pembayaran iuran, satu kali membayar pada 9 Desember 2014, kemudian terjadi tunggakan iuran. Namun kemarin ketika terjadi perawatan di Rumah Sakit Mutiara Bunda Brebes, betulnya kondisi tersebut sudah terselesaikan ya. Pasien sudah pulang dalam kondisi sehat, bayinya juga dalam kondisi baik, gitu ya. Baik permasalahan tunggakan iuran juga sudah dilunasi oleh konon kabarnya oleh donasi warga desa, dan ada pihak-pihak lain juga yang membantu. Kemudian juga yang paling penting adalah pasien juga sudah dialihkan segmen kepesertaan JKN-nya menjadi peserta pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah atau yang dikenal dengan PPPU Pemda. Jadi artinya peserta atau pasien atas nama Bapak Sakin dan Ibu Rini beserta anaknya ini sudah didaftarkan ke dalam program JKN yang iurannya sudah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi sudah clear, tidak ada masalah lagi, dan kedepannya pasien tersebut atau Pak Sakin dan Bu Rani tidak perlu khawatir jika memerlukan pelayanan kesehatan. Sudah terdaftar sebagai peserta JKN aktif. Seperti itu Mbak Patricia. Pak Agustian, tapi apakah memang saat ini kemudian masih banyak peserta yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan, dan apakah benar adanya denda terkait dengan penunggakan tersebut? Baik, perlu kami sampaikan juga, di tahun 2022 sebetulnya kolektibilitas dari iuran JKN seluruh segmen ini di angka 99%, 99,47%. Ini artinya mayoritas peserta JKN berstatus aktif, baik yang membayar iuran mandiri, yang dibayarkan sharing antara pemberi kerja dan pekerja, maupun yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kesadaran masyarakat juga sudah mulai meningkat sejalan dengan perjalanan 10 tahun, menginjak ke 10 tahun program JKN ini. Terkait denda ini perlu kami luruskan bahwa yang dimaksud adalah denda layanan, jadi bukan denda yang on charge atau in charge per bulan gitu ya, seperti beberapa waktu lalu. Tapi sekarang itu peraturan presiden yang terbaru mengatur denda layanan itu dinamakan denda layanan. Jadi maksudnya dalam Perpres yang terbaru, Perpres 64 2020, peserta yang menunggak iuran akan mendapatkan denda layanan. Denda pelayanan ini berlaku bagi peserta yang dirawat inap sebelum 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali. Jadi kayak kemarin, kayak case-nya menunggak peserta, kemudian dalam kurun waktu sebelum 45 hari mendapatkan pelayanan rawat inap gitu ya, di opnam gitu. Jadi muncul denda layanan. Denda layanannya ini 2,5% dari 5% dari perkiraan total biaya pelayanan dikali jumlah bulan tertunggak. Jadi kemarin kita hitungan sekitar 3 juta ya, kalau nggak salah ada denda layanan. Itu Mbak Patricia. Oke, Pak Agus, tapi sebagai afirmasi, seharusnya seperti apa sih mekanismenya jika ternyata kemudian peserta BPJS sudah tidak mampu lagi untuk membayar iuran BPJS? Kalau di Brebes itu bisa disebut beruntung ya, karena itu kemudian mendapatkan donasi dari warga sekitar. Tapi bagaimana kalau misalnya case-nya dia tidak bisa membayar? Nah,
Ini perlu kami sampaikan juga, terima kasih Mbak Patricia. Sebetulnya case yang kemarin itu yang perlu kita lihat adalah eh, langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Ya. Jadi berkaca dari kasus ini, apabila ada peserta JKN, konon memang dari kronologis kejadian memang Pak Sakim ini ya tergolong kurang beruntung itu, maka bisa melapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat supaya status kepesertaannya bisa diusulkan menjadi peserta tanggungan pemerintah daerah. Jadi kemarin itu kita lihat dari kronologis di akhir cerita gitu ya, pemerintah kabupaten akhirnya mendaftarkan sebagai peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah atau APBD setempat. Ini pun di Perpres yang terbaru juga sebetulnya peserta yang memang mengalami tunggakan yang tadinya menolak tunggakan mandiri itu bisa dialihkan tanpa harus melunasi tunggakannya terlebih dahulu. Jadi sebetulnya kemarin jika terdapat koordinasi yang baik antara rumah sakit dan pemerintah kabupaten setempat, ya mungkin juga dengan BPJS Kesehatan setempat gitu ya, itu mungkin masalah tunggakan bisa ditangguhkan dulu gitu ya, tangguhkan dulu masuk masalah itu. Jadi bisa didaftarkan dulu sebagai peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga dari kejadian kemarin kita juga berkaca sebetulnya kami juga punya program donasi gitu. Jadi terima kasih juga kepada para donatur yang sudah peduli antar sesama gitu ya, untuk urunan untuk membayarkan tagihan tunggakan iuran. Kami juga menyediakan program donasi tersebut bagi masyarakat yang memang kurang beruntung atau kurang mampu, itu bisa dibayarkan dan tadi dari skema yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Baik. Begitu Mbak. Baik, artinya bisa melapor ke dinas terkait ya Pak ya, agar kemudian bisa segera ditangguhkan dan bisa secepatnya mendapatkan pelayanan dari rumah sakit. Terima kasih Bapak Agustian Fardianto, selamat beraktivitas kembali.